Oke, selamat hari ini ya, hari Selasa ya anak-anak ya. Selamat hari lahir Pancasila. Dan hari ini sebenarnya kalian libur, tapi berkenaan dengan tugas kita tentang puisi yang belum juga selesai dan belum terlaksana. Maka lewat video ini Bapak minta kalian untuk melakukan tugas praktik ya. Tentang puisi kalian sudah lihat di buku, sudah saya jabarkan di dalam slide saya yang sebelumnya. Jadi anak-anak, kita tinggal melaksanakan penilaian praktiknya aja ya. Untuk puisi kalian sudah lihat contoh-contohnya. Nah, untuk hari ini, untuk pekan ini Bapak kasih tugas ini kenapa? Karena nggak ada hari lagi. Minggu depan kalian sudah PAT dan nilai prakteknya Bapak ambil dari kegiatan hari ini. Apa kegiatannya? Jadi kalian silahkan membuat sebuah puisi. Puisinya jenis puisi baru yang tidak terikat dengan aturan-aturan, dengan tema apapun. Puisinya silahkan kamu buat, boleh puisi cinta, boleh puisi perjuangan, boleh puisi tentang persahabatan, tentang nilai-nilai kehidupan, bebas. Silakan kamu salin, kamu tulis ya, bentuknya tertulis. Lalu apa yang kamu lakukan dengan puisi tersebut? Puisinya kamu ketik, simpan, lalu lanjutkan dengan kedua. Kamu lakukan pembacaan puisi dengan caramu sendiri atas puisi kamu. Kamu boleh melakukannya dengan membacakannya dengan direkam ya. Kamu rekam diri kamu ketika membacakan puisi buatanmu itu, supaya kita tahu nadanya sebenarnya puisimu itu sesuai nggak sama yang kita lihat dalam bacaan. Jadi kamu akan mengupload video kamu sedang berpuisi. Jadi sebutkan judul puisinya ya. Jadi misalnya puisinya Aku. Pembacaan puisi yang baik itu sebenarnya biasa Bapak jelaskan ketika pembelajaran di kelas itu menggunakan cara yang membedakan bagian-bagian tertentu, yaitu bagian judul, bagian nama pengarang, dan baris pertama dalam puisi. Antar baris juga harus kita pikirkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang umum dilakukan adalah kau bacakan judul, lalu kamu jeda beberapa saat. Kalau kamu mau menyebutkan namamu sebagai pengarang, kamu ucapkan setelah judul tadi. Jadi judul, jeda, nama pengarangnya, lalu kamu jeda untuk beberapa saat yang lebih panjang. Baru kamu mengucapkan baris pertama puisimu, lanjutkan dengan baris selanjutnya, dan antar bait boleh kamu jeda dan sebagainya, tergantung dengan emosi yang ada dalam puisimu tersebut. Jadi misalnya puisinya Aku, karya Hairil Anwar. Jika sampai waktuku, nah gitu ya. Jadi ada judul, diem dulu, jeda, baru nama pengarang, jeda, jedanya agak panjang, baru masuk ke baris pertama puisimu. Lalu lanjutkan baris tersebut sampai hingga akhirnya selesai. Puisimu boleh kamu bacakan dengan gerakan tangan dan gerakan tubuh yang lainnya ya. Misalnya bahumu harus bagaimana dan sebagainya, silakan dilakukan. Tapi yang pasti yang Bapak nilai terutama adalah vokal suaranya ya. Biasanya untuk membaca puisi yang baik itu menggunakan A yang bulat, yang Aku. Bila sampai waktuku, nah gitu ya. Tapi bukan juga buat takut-takutin orang ya, wah gitu ya. Jadi puisimu kamu upload di channel YouTube milikmu pribadi ya. Kamu judulnya misalnya misalnya judulnya Bunga gitu ya. Misalnya kita bilang judulnya Bunga, nanti judul puisinya adalah Bunga karya atau Bunga oleh misalnya ada nama anak kita, misalnya kita buat aja misalnya Bunga oleh Rudi Sujatmiko dalam kurung kelas 10 IPS misalnya begitu ya. Nah, kamu upload
video tersebut, lalu linknya, bukan linknya, teksnya kamu copy paste di deskripsi puisimu itu, di deskripsi video. Jadi kalau di YouTube itu ada videonya di atas, terus bawahnya ada deskripsi. Deskripsinya itu kamu tulis nama kamu siapa, kelas berapa, judul puisinya apa, lalu ketikan teksnya kamu paste di bawah ya. Saya rasa cukup ya. Kalau jumlah karakter untuk meletakkan itu bisa kayaknya di deskripsi. Atau kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, kamu komen di komen kamu bisa bikin, kamu pin komennya ya. Jadi teks puisi itu akan ada di deskripsi video yang akan kamu upload. Dan kalau kamu sudah lakukan itu, maka tugasmu yang terakhir tentang puisi Bapak anggap beres. Lalu bagaimana dengan ujian minggu depan? Kisi-kisinya 60% adalah soal-soal tentang teks biografi dan puisi ya, teks biografi dan puisi. 40%-nya lagi kita ambil dari soal-soal sebelum mid semester ya, yaitu tentang teks negosiasi dan debat ya. Nah, nanti ada sedikit tentang itu, silakan kalian lakukan, kalian belajar. Boleh mengerjakan LKS-nya yang di bagian terakhir itu sebagai contoh soal yang akan kalian hadapi di PAT minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang PAT, jadi laksanakan dengan baik, tugasmu ini nggak terbengkalai. Jadi di video saya ini hari ini kamu tuliskan komentarnya sebagai absen. Karena hari ini libur Pak, nggak apa-apa. Bapak akan nilai proses kalian. Jadi absen di link di deskripsi di komentar video ini. Lalu kalian nanti setelah jadi puisinya, kalian kembali ke link ini, kalian buat kopikan dan paste link kalian di kolom komentar video ini. Jadi saya gampang mencarinya ya. Lalu bagaimana dengan video yang kemarin? Video tugas yang kemarin yang sebelumnya belum mengumpulkan, kalian akan saya bikinkan GCR untuk mengumpulkan tugas video itu. Tapi kalau yang video puisi, masukkan linknya di kolom komentar video ini ya. Itu aja dari Bapak, itu tugas terakhir. Walaupun minggu ini libur, mohon tetap dilaksanakan karena ini adalah nilai praktek kalian untuk pelajaran ini. Buat yang nggak mengerjakan, ya nilainya nggak ada. Ya, pun dengan tugas praktek di pembelajaran sebelumnya ya, yang tentang presentasi biografi tokoh ya. Oke, itu aja dari Bapak. Terima kasih atas pekerjaannya. Bapak share, walaupun hari ini hari libur, tetap kalian mengerjakan. Bapak tunggu untuk yang tugas ini sampai hari Jumat ya, sampai sebelum PKWU lah ya. Cuman puisi aja bikin, lalu rekaman pribadi, lalu rekamannya di-upload, lalu teksnya dimasukin ke deskripsi, lalu dikumpulkan ke saya. Terima kasih untuk pembelajaran kita. Dengan ini berarti pembelajaran kita selama setahun selesai, karena kalian akan PAT. Persiapkan diri kalian baik-baik, baik itu kelas 10 IPS maupun kelas 10 IPA. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih, dan kita ketemu lagi nanti setelah ujian ini ya. Terima kasih.